Presiden Joko Widodo sudah 3 kali dalam sebulan mengunjungi Jawa Tengah. Bahkan 2 hari terakhir belusukan ke Yogyakarta, untuk berbagai rangkaian kegiatan. Lawatan dinas sang presiden wilayah tengah ini tentu bukan tidak ada tujuan. Langkah presiden ini dianggap sejumlah pengamat sebagai cara untuk mengamankan basis suara pemilih pasangan Prabowo, Gibran di pencoblosan Pilpres 14 Februari mendatang. Meski tidak menyatakan dukungan terbuka secara lisan atau tulisan, gerak-gerik Jokowi sering tampil bersama Prabowo, Gibran dan pendukungnya dinilai cukup merepresentasikan keberpihakan Jokowi pada pasangan nomor urut 2 tersebut. Di peta Pilpres nasional, Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah pemilih terbesar ketiga di bawah Jawa Barat dan Jawa Timur. Di Jawa Tengah suara Prabowo, Gibran masih belum menang dibanding pasangan Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Beberapa lembaga survei menunjukkan suara Prabowo, Gibran baru memperoleh 38,7%. Capaian ini jauh tertinggal dari Ganjar, Mahfud yang meraih 40,3%. Sedangkan hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis pada 20 Januari menampilkan ceruk suara Prabowo, Gibran di Jateng dan Yogyakarta berada di 41,6%, unggul tipis dari simulasi pemilih Ganjar, Mahfud yang berada di angka 40,3%. Sementara basis pemilih pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar adalah 10,8%. Hasil poll yang dilaksanakan pada Oktober 16 Januari, basis suara Prabowo Gibran di Jateng dan DIY cenderung meningkat dari hasil survei sebelumnya. Merujuk pada temuan survei indikator yang dilakukan pada 30 Desember 2023 hingga 6 Januari 2024, simulasi perolehan suara Prabowo Gibran berada di angka 38,8%. Tertinggal dari basis pemilih Ganjar Mahfud di 45,4%. Adapun ceruk suara pemilih Anies Muhaimin berada di 10,2%. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menguraikan bahwa temuan 2 survei tersebut masih dapat berubah dari temuan survei terakhir yang akan dirilis setelah debat Capres kelima pada Minggu 4 Februari mendatang. Bawono mengatakan bahwa kemerosotan suara Ganjar Mahfud di Jateng dan Yogyakarta bukan berasal dari aksi belusukan Jokowi ke wilayah tersebut yang kian intens. Menurutnya, tren penurunan suara Ganjar Mahfud terjadi sejak Prabowo mendeklarasikan Gibran sebagai calon wakil presidennya. Sedangkan kunjungan presiden ke Jateng tidak menjadi sebab dari kemerosotan suara Ganjar. Misi Jokowi untuk mengurusi Jawa Tengah dan Yogyakarta hanya upaya menambah selisih jarak elektabilitas Prabowo, Gibran dari pasangan Ganjar, Mahfud. Menurut Bawono, ada sejumlah daerah di Jawa Tengah yang tidak terlalu kuat dari pengaruh PDIP. Inilah kemudian yang disebut sebagai pemilih Jokowi non-PDIP. Pemilih-pemilih ini yang punya potensi membuat Prabowo Gibran berbalik unggul dari Ganjar Mahfud. Jika Prabowo Gibran mampu menangkap peluang dari pemilih Jokowi non-PDIP di Jateng dan Yogyakarta, misi Pilpres 1 putaran untuk memenangkan pasangan tersebut kian Tim Liputan Optika melaporkan.